Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai seluruh anak Indonesia, khususnya anak MAN 1 Jemberana. Gimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi sehat, terus semangat, belajar, dan terus belajar. Anakku semua, izinkan Ibu Dian Fajria menemani belajar kalian di rumah lewat media video kali ini. Di tengah pandemi corona saat ini, Ibu yakin selain kalian beribadah dan berolahraga teratur untuk menjaga imunitas tubuh, karena dengan olahraga imunitas tubuh terjaga dan hal ini akan menghindari kita dari virus corona, kalian melakukan kegiatan yang pasti bersifat menghibur. Nah, Ibu tebak, kegiatan itu adalah menonton film kesukaan kalian atau membaca sebuah novel. Anakku semua, sebenarnya dari film yang kalian tonton ataupun novel yang kalian baca memiliki sejuta manfaat, baik untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang lain. Nah, bagaimana caranya agar film yang sudah kalian tonton dan novel yang sudah kalian baca bisa bermanfaat untuk orang lain? Manfaat tersebut akan terlihat dalam sebuah ulasan. Nah, ulasan inilah yang dinamakan resensi. Apa ya resensi itu? Apakah sinopsis merupakan resensi? Ya, sinopsis ada di dalam resensi. Resensi adalah pandangan seseorang terhadap sebuah buku atau karya dengan menilai, mengulas, mengapresiasi, ataupun menganalisis dengan memaparkan data, sinopsis, kelemahan, maupun kelebihan sebuah karya. Nah, anakku semua, dari pengertian resensi tadi, kira-kira kalian tahu apa yang menjadi manfaat atau tujuan kita setelah menulis resensi? Ya, benar sekali. Setelah kalian menulis sebuah resensi, jadi para pecinta film ataupun sebuah novel akan mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya film atau novel tersebut. Jadi, mereka tidak akan kecewa. Mereka tidak akan penasaran terhadap film maupun sebuah novel yang akan mereka baca, karena setidaknya mereka sudah memiliki gambaran apakah film atau novel yang akan dibaca akan menarik untuk mereka. Oke, selanjutnya, sebelum kita membuat sebuah resensi atau menulis sebuah resensi agar menarik dan enak dibaca orang lain, kira-kira apa ya yang harus ada di dalamnya? Ya, benar sekali. Dalam penulisan sebuah resensi, kita harus memperhatikan sistematika atau unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah resensi. Unsur-unsurnya adalah unsur yang kedua, yaitu menyusun data buku. Penyusunan data buku dapat kalian lakukan sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus mengetahui judul buku. Kemudian, nama pengarang. Setelah itu, kota penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, dimensi buku, dan harga buku. Data buku ini dapat kalian temukan setelah halaman sampul sebuah buku. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu membuat isi resensi buku. Nah, bagian ini berisi sinopsis, yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, serta rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan. Nah, anakku sekalian, untuk bahasa keunggulan dan kelemahan buku, kalian harus membedakan dan mengetahui kata kuncinya. Untuk sebuah keunggulan,
biasanya kalimat yang digunakan yaitu berupa kalimat-kalimat pujian. Sedangkan untuk sebuah kelemahan, biasanya kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang berupa kritikan. Kalimat keunggulan sebuah buku, misalnya, contoh katanya adalah, buku ini sangat baik dan memiliki bahasa yang cukup mudah dipahami oleh pembacanya. Sedangkan contoh kalimat yang mengutarakan kelemahan buku, misalnya, buku ini memiliki kata-kata yang cukup sulit untuk dipahami pembacanya. Nah, seperti itulah contoh kalimat kelemahan ataupun keunggulan sebuah karya dalam penulisan resensi. Berikutnya, unsur yang terakhir yaitu penutup resensi buku. Pada bagian penutup, biasanya berisi alasan mengapa sebuah buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Selain itu, manfaat isi buku atau sebuah karya dicantumkan pula pada sebuah kalimat penutup ini. Misalnya, contoh kalimatnya yaitu, buku ini sangat bermanfaat dibaca oleh kalangan remaja, atau buku ini sangat cocok dibaca untuk kalangan anak-anak. Setelah kalian paham akan sistematika atau unsur yang ada dalam sebuah resensi, kini saatnya kalian berlatih menulis resensi. Anakku, masihkah kalian ingat bahwa resensi itu berasal dari buku apa saja? Ya, tepat sekali. Resensi dapat kita tulis dari jenis buku fiksi, buku non-fiksi, maupun karya film seseorang. Nah, untuk kali ini, Ibu berikan contoh resensi yang berasal dari buku non-fiksi atau buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada penjelasan di awal, penulis resensi sudah jelas sekali menuliskan data buku, mulai dari judul buku, penulis, editor, tahun terbit, pendidikan hingga tebal buku. Serta ia mengulas secara rinci bagaimana sinopsis isi buku tersebut. Setelah itu, penulis mulai mengulas secara mendetail bagaimana bahasa buku, kemudian cover atau sampul buku, dan hal-hal lain yang detail tentang isi buku bahasa dan sastra Indonesia ini. Gaya penulisan buku pun tak lepas untuk dikomentari. Langkah selanjutnya yaitu penulis mulai mengomentari keunggulan dan kelemahan isi buku, dan ditutup pula dengan sejumlah manfaat buku yang tentunya menjadi bahan pertimbangan para pembaca untuk memilih apakah buku ini layak dibaca atau tidak. Menulis resensi dari film atau novel yang sudah kalian saksikan ataupun baca pastinya. Karena lewat tulisan itulah kalian akan berbagi manfaat dengan orang lain sehingga menjadi amal jariah untuk kalian. Selamat berkarya anakku, semangat terus berkarya dan menulis di rumah. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.